Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan eh, terkait dengan materi di perawatan jiwa mengenai sosiokultural dalam keperawatan jiwa. Oke, ini adalah materi yang pertama. Untuk di perawatan jiwa itu kan di satu hari itu kita kan ada 2 pertemuan. Nah, ini nanti untuk materi yang awal ataupun yang pertama nanti, ataupun ini materi hanya satu aja, yang materi ini aja, nanti kalian yang di jam selanjutnya itu kalian saya berikan mengenai tugas saja. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti tolong tugasnya dikerjakan 1 minggu setelah saya memberikan materi ini. Oke, nanti tugasnya bisa dicek di e-learning juga. Oke, kita cepat aja. Apa sih pengertian dari sosiokultural dalam perawatan jiwa? Oke. Nah, menurut konsep sosial, seseorang yang mengalami gangguan jiwa ataupun penyimpangan perilaku akibat banyak faktor sosial dan adanya faktor lingkungan yang akan memicu adanya stres pada seseorang. Oke, jadi menurut konsep sosial bahwa gangguan jiwa itu disebabkan karena adanya faktor sosial dan faktor lingkungan. Oke. Nah, pada proses konsep ini itu terdapat dua yaitu environment manipulation dan social support. Oke, jadi untuk menangani pasien yang akibat dari gangguan jiwanya itu disebabkan karena faktor sosial dan faktor lingkungan, nanti terapinya ataupun penata laksanaannya itu adalah dengan environment manipulation dan social support. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kalau kalian bisa baca di bawah, yaitu sumber penyebab utama perilaku abnormal adalah keadaan-keadaan objektif di masyarakat yang bersifat merugikan seperti kemiskinan, kemudian adanya diskriminasi, kemudian ada prasangka, kemudian istilahnya ada rasis atau ras, kemudian juga ada serta kekejaman atau bahkan kekerasan. Oke, banyak bentuknya stresor atau situasi yang menekan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosiokultural individu berada. Oke, jadi setiap individu itu misalkan dia mendapat stresor akibat dari adanya kemiskinan. Ada lagi suatu individu yang mendapat stresor dikarenakan adanya diskriminasi dari beberapa orang, ataupun beberapa individu itu mengalami rasis. Oke. Nah, ini coba kalian baca. Pada konsep ini, seseorang akan mengalami gangguan jiwa atau penyimpangan perilaku apabila banyaknya faktor sosial dan faktor lingkungan yang memunculkan stres pada seseorang. Kemudian adanya stresor. Tadi kan kalau kalian baca lagi, di sini kan ada gangguan di lingkungan sama faktor sosial. Oke, jadi kalau lingkungan itu biasanya terkait dengan kebisingan, macet. Oke, kemudian ada tuntutan dari pasangan, pekerjaan. Kemudian adanya harga barang yang mahal, kebutuhan bahan pokok yang mahal. Kemudian ada persaingan, kemewahan, suka pamer. Kemudian iklim yang terlalu panas dan terlalu dingin itu juga akan membuat stresor pada seseorang atau individu. Kita aja misalkan terlalu panas itu kita juga akan stres. Oke, stresnya apa? Tugas kita nggak bisa mikir, panas. Oke, nggak bisa menyerap informasi.
Oke, kemudian di situ juga ada ancaman penyakit, kemudian ada polusi, kemudian juga ada sampah. Oke, jadi lingkungan-lingkungan yang seperti itu bisa membuat satu individu itu mengalami stresor. Oke, dapat memicu atau dapat memunculkan stres. Oke, itu yang dari lingkungan. Oke, kemudian kalau yang di bawah itu adalah lingkungan sosial, seperti atasan yang galak, kemudian istri yang cerewet, oke, kemudian suami yang susah diatur, kemudian anak yang nakal, kemudian ada tetangga yang buruk, kemudian ada guru yang mengancam muridnya, kemudian ada teman sebaya yang jahat. Nah, itu adalah stresor yang dapat meningkatkan kecemasan pada suatu individu. Oke, coba kalau kalian di skip dulu atau di stop dulu, kalian baca itu perbedaannya lingkungan sama sosial. Coba dibedakan dan dipahami. Oke, pasti itu akan beda. Oke, lanjut ya. Nah, prinsip penanganannya itu adalah dengan tadi yang saya jelaskan tadi, environment manipulation dan social support, di mana nanti kita akan memodifikasi lingkungan dan memodifikasi untuk adanya dukungan sosial. Sebagai contoh, tadi kan rumahnya misalkan stresornya ventilasinya nggak baik, kemudian lingkungannya itu kumuh, rumahnya tidak tertata rapi, itu kan juga akan menyebabkan stresor. Nah, penanganannya itu kita bisa modifikasi lingkungan, seperti kita beres-beres rumahnya dibersihin, kemudian barang-barangnya teratur, ruangan juga harum, kemudian juga di rumah itu tidak bising. Nah, di situ juga ada ventilasi yang baik, lingkungan yang asri. Nah, itu adalah cara kita untuk memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan adanya stresor. Oke, kemudian terkait dengan social support itu adalah terkait biasanya dengan hubungan kerja yang baik, hubungan suami istri yang harmonis, kemudian anaknya itu nurut. Nah, seperti itu. Oke. Nah, peran perawatnya itu apa sih? Gimana caranya terkait tadi misalkan dengan manipulasi environment tadi, social support itu perannya perawat itu gimana? Oke, di sini dijelaskan bahwa peran perawat adalah memberikan solusi mengenai masalah pasien dengan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. Oke, kemudian melibatkan teman sejawat, kemudian atasan, keluarga ataupun suami istri. Oke, jadi peran perawatnya itu istilahnya peran perawatnya itu hampir semuanya itu berkolaborasi. Oke, tidak bisa dilakukan seorang perawat sendiri. Oke, ataupun perawat itu sendiri, pasti ada kolaborasi. Oke. Selain itu juga perawat juga menggali mengenai sistem sosial pasien atau klien, seperti perawatnya itu mendalami gimana sih suasana di rumah itu seperti apa, keadaannya itu seperti apa, di kantor beban kerjanya bagaimana, di sekolah pergaulannya itu bagaimana, kemudian di masyarakat setempat, persepsi ataupun pandangan masyarakat sekitar terhadap pasien itu bagaimana. Perawatnya nanti mengkaji. Lanjut. Ini yang tadi ya. Nah, faktor sosio-budaya atau sosiokultural dalam perawatan jiwa, yaitu yang pertama adalah kestabilan keluarga. Jadi faktor dalam sosio-budaya dalam perawatan jiwa itu dipengaruhi sama kestabilan keluarga, pola asuh, tingkat ekonomi, kemudian juga ada pendidikan, umur, jenis kelamin, dan suku. Di sini ada penjelasannya. Nah, faktor-faktor predisposisi itu tadi dapat bermakna
ataupun dapat meningkatkan potensi berkembangnya gangguan jiwa dan dapat mengurangi potensi penyembuhan ataupun bahkan keduanya. Oke, faktor-faktor yang tadi itu dapat bisa menyebabkan gangguan jiwa dan menyebabkan ataupun menyebabkan dalam mengurangi proses penyembuhan gangguan jiwa itu sendiri. Oke. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa satu atau dua dari faktor ini tidak dapat menggambarkan secara adekuat konteks sosiokultural dalam asuhan keperawatan jiwa. Oke, jadi satu atau dua dari faktor yang tadi itu tidak menggambarkan mengenai sosiokultural pasien. Oke, tetapi secara bersamaan dapat memberikan gambaran sosiokultural pasien yang penting dalam memberikan praktek pelayanan perawatan jiwa yang bermutu. Jadi kalau kita cuma hanya menggunakan dua data aja, misalkan data kestabilan keluarga dan pola asuh, itu tidak mencukupi. Ataupun ketika kita mengkaji pasien, terus ketika kita memberikan pelayanan ke pasien itu tidak cukup. Jadi semuanya harus dikaji. Oke, 5 berapa nih? 6, 7 semuanya harus dikaji. Oke, karena kita harus komprehensif, jadi semuanya. Oke, contohnya adalah seseorang yang tidak diterima di lingkungannya sejak kecil, itu akan merasa disingkirkan, kesepian, dan tidak percaya kepada lingkungannya. Oke, ini yang pola asuh ya. Oke, contoh yang pola asuh. Oke, jadi faktor-faktor ini. Oke, nah nanti tugasnya terkait ini ya, kestabilan keluarga, pola asuh, tingkat ekonomi, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan suku. Oke, jadi nanti tolong dicek di e-learning. Oke. Nah, threshold dalam sosiokultural yang pertama keadaan yang merugikan, stereotip, stigma, prasangka, diskriminasi, dan rasisme. Oke, kita buka. Nah, keadaan yang merugikan. Keadaan merugikan yaitu merupakan kekurangan sumber sosioekonomi yang merupakan dasar untuk adaptasi biopsikososial. Oke, kalau kalian pahami, sosioekonomi adalah biasanya menyangkut dengan ekonomi menyangkut dengan masalah keuangan. Oke, terus kalau misalkan kalian sambungkan uang ataupun penghasilan, itu kita sambungkan dengan biopsikososial. Bio itu apa sih? Kebutuhan biofisik. Bio itu fisiologisnya, oke, bio, kemudian psikisnya, kemudian dari sosialnya. Kebutuhan di bio kita tuh apa sih? Kayak makan, kebutuhan fisiologisnya makan, minum. Nah, itu kan kita harus, kalau misalkan orang yang nggak punya, itu kan pasti juga makannya juga susah. Oke, kemudian psikisnya, pikirannya, orang nggak punya duit itu juga susah. Oke, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya terbatas. Oke, mau beli, mau melakukan apapun, dia pasti mikir dulu uangnya ada nggak, cukup apa enggak. Nah, kemudian di segi sosialnya, nah orang-orang yang dengan misalkan sebut saja dengan kemiskinan, itu pasti di sosialnya juga pasti akan mendapat kategori tersendiri. Oke, misalkan orang yang nggak punya itu biasanya kalau di sosial itu biasanya kan ya mendapat contohnya ya, biasanya kalau kalian lihat orang yang kalau kalian merasakan kalau di masyarakat itu kan pasti orang-orang yang nggak punya itu kalian masukkan ke kategori kalian masukkan ke beberapa kategori kan, misalkan ini orang yang nggak punya, ini orang yang kaya. Kayak pasti juga akan sosialnya itu juga akan berbeda. Misalkan orang yang kaya itu pasti akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang kaya juga, ataupun orang yang kaya itu pasti akan bergaul dengan orang kaya saja. Kemudian orang miskin juga akan bergaul dengan orang miskin saja. Kemungkinan kecil itu bisa ya kan, umumnya kayak gitu kan. Oke,
Oke, bisa dipahami sendiri ya nanti ya. Oke. Kemudian juga adanya stereotip, yaitu konsepsi dipersonalisasi dari individu di dalam suatu kelompok. Oke, kalau kalian baca di bawahnya, stereotip adalah asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman ataupun keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Oke, jika dibiarkan, stereotip ini sangat bisa memunculkan sikap diskriminatif. Oke, ya di sampingnya itu ada gambar mengenai stereotip terkait dengan gender atau jenis kelamin. Oke, di mana anak perempuan secara umum itu biasanya terkenal dengan kebiasaan bermain bola, suka masak-masakan, oke, aktivitas yang tidak terlalu tinggi atau aktivitas yang tidak terlalu banyak, oke, tidak terlalu banyak menggunakan fisik ataupun di luar rumah. Oke, sedangkan kalau anak-anak laki itu biasanya dengan anak yang pribadi yang pemberani, aktif, banyak menggunakan fisik dan sering melakukan aktivitas di luar rumah. Ini adalah contoh stereotip, oke. Nah, oke, kemudian di sini ada stigma. Stigma adalah suatu atribut ataupun sifat yang melekat pada lingkungan sosial individu sebagai suatu yang berbeda dan rendah. Oke, jadi sifat yang melekat pada lingkungan sosial individu yang sifatnya itu berbeda dan sangat rendah. Oke, atau stigma itu yang biasanya itu terkait dengan kita merendahkan orang lain. Oke, memberikan label ke orang lain yang sangat rendah atau yang nilainya itu rendah. Oke, coba kalian baca, stigma atau penilaian negatif dialami oleh pasien gangguan jiwa di Indonesia. Penilaian negatif itu terjadi akibat adanya cara pandang seseorang terhadap suatu kelompok yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan lingkungan sekitar. Oke, seperti orang dengan gangguan jiwa. Oke, kalau kalian lihat biasanya stigma orang jiwa itu biasanya suka apa ya? Stigmanya itu orang gangguan jiwa itu ya orang nggak waras ataupun orang jiwa itu nggak bisa, istilahnya nggak bisa sembuh. Oke, kemudian pasien gangguan jiwa itu dengan stigma misalkan dengan ini loh. Perawatan diri yang buruk, kayak kotor, kumuh, kayak kemudian nggak bisa mikir, jadi stigma itu bisa kita orang jiwa itu orang yang paling rendah harga dirinya, kayak gitu juga bisa. Misalkan orang jiwa itu orang yang nggak penting ataupun orang yang istilahnya nggak guna, nah itu kayak gitu. Oke. Lanjut. Kemudian di sini ada prasangka. Prasangka adalah keyakinan yang tidak menyenangkan tentang individu ataupun kelompok dengan tidak memperlihatkan pengetahuan, pikiran atau alasan. Oke, jadi prasangka itu adalah hasil pemikiran tetapi tidak didasarkan pada pengetahuan. Oke, tidak didasarkan pada suatu logika ataupun suatu alasan atau suatu misalkan tanpa tuduhan tanpa yang jelas loh, kayak kita tidak cuma mengada-ngada, kayak tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan misalkan kalau kita curiga seseorang, ya curiganya nggak sasa eto, ataupun seenaknya yang mencurigai tanpa didasarkan sama pengetahuan, sama pemikiran ataupun tanpa alasan ataupun tanpa rasional, atau tanpa pikiran itu tadi. Lanjut. Kemudian di sini ada diskriminasi, yaitu perlakuan yang berbeda dari individu ataupun kelompok yang tidak berdasarkan pada kebaikan yang sebenarnya. Jadi kita diskriminasi itu adalah ketika seseorang itu
tidak di tidak di apa nih tidak di ini di apa namanya tidak diperlakukan yang sama ataupun dibedakan. Oke, walaupun itu aslinya itu sama, tapi orang-orang yang lain ataupun orang-orang di sekitar dia itu menganggap orang tersebut itu berbeda. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah terkait dengan rasisme, yaitu terkait dengan keyakinan tentang perbedaan yang terdapat atas ras, suku, budaya bisa masuk ke sini, yang menentukan yang biasanya itu akan menganggap satu ras itu lebih rendah ataupun satu ras lebih tinggi. Misalkan kalau di sini, kalau kalian lihat gambarnya, di situ kan menjelaskan kalau bisa dikatakan kalau zaman dulu itu kan ras kulit putih itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ras yang kulit gelap. Oke, jadi zaman dulu kan juga ada istilahnya ada ini perbudakan terkait dengan dimana nanti kulit hitam itu dijadikan budak oleh ras kulit putih. Oke. Oke, lanjut. Nah, pengkajian sosiokultural itu menyangkut itu adalah pengkajian tentang faktor risiko sosiokultural dan stresor pasien yang sangat mempertinggi kemampuan perawat untuk membina kerjasama terapeutik. Oke, kemudian jadi untuk kenapa sih kita harus mengkaji semuanya tadi terkait dengan misalkan sosiokulturalnya, usianya berapa, kemudian rasnya apa, itu untuk kita sebagai perawat itu untuk membina, istilahnya untuk memperkaya informasi ketika kita memberikan pelayanan ke pasien. Kita tahu misalkan contoh aja simpel ya, orang Batak itu kan biasanya terkait dengan keras, bicara keras. Nah, kalau kita tanya ternyata bapaknya atau pasiennya itu dari orang Batak yang sifatnya itu suka kalau ngomong itu suka keras. Oke. Nah, kayak gitu juga kita sebagai orang di Indonesia, otomatis di Indonesia itu kan juga banyak budaya juga kan. Misalkan di Timor Leste yang di Timor Leste itu budayanya seperti apa, itu kan juga pasti akan berbeda. Nah, ketika kita tahu perbedaan sosio budaya ini, otomatis itu akan memperkaya informasi ke kita supaya nanti dalam memberikan pelayanan itu lebih bagus. Oke. Kita kalau kita menyusun rencana itu juga pasti akan ditentukan sama sosio budayanya. Oke. Kemudian kalau kalian baca di sini, mempertinggi kemampuan perawat untuk membina kerjasama terapeutik, kemudian untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien dan menyusun rencana tindakan perawatan psikiatri yang tetap, kemudian sesuai dengan relevan secara kultural. Oke, jadi kadang misalkan pelayanan kesehatan di sini itu belum tentu diterima di pelayanan kesehatan di Batak tadi misalkan, ataupun budaya Batak, pelayanan kesehatan budaya Batak ketika dimasukkan di Jawa itu pasti juga akan nggak masuk. Di Batak itu misalkan budayanya itu keras, cara ngomongnya keras. Nah, kalau kita masukkan di budaya di Jawa yang biasanya itu kalem, itu nggak akan masuk. Oke. Bisa digambarannya seperti itu. Oke. Cara gambaran mudahnya. Oke, kemudian lanjut sampai mana tadi? Nah, untuk pengkajian ini juga terdapat kesadaran yang tumbuh bahwa proses pengobatan psikoterapi dipengaruhi oleh konteks etnik dan kultural pasien maupun pemberi layanan kesehatan. Kemudian perawat dan pasien bersama-sama harus sepakat tentang sifat dari respon coping pasien. Kemudian cara penyelesaian masalah-masalah
dan hasil pengobatan yang nanti akan diharapkan. Oke, kita lanjut. Nah, pengajian pasien ini ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. 5 atau 6? 6 ya. 6. Yang pertama adalah usia, suku bangsa, gender, pendidikan, penghasilan, dan sistem keyakinan. Coba kita buka. Usia, ya kita tanyakan aja berapa usianya, masuk ke dalam tahapan apa. Misalkan kalau bayi berarti kan kalau misalkan tahapan bayi umur 5 tahun itu harusnya seperti apa. Oke, kemudian tahapan pada orang dewasa itu perkembangannya harusnya seperti apa. Oke. Kemudian ada di dalam pengkajian usia di situ, kalau kalian baca form, kalau kalian nanti lihat form pengkajian pada orang dewasa, di situ juga ada tugas perkembangan. Oke, misalkan contoh bayi aja umur 6 bulan itu misalkan perkembangannya harusnya sampai apa, misalkan duduk ataupun misalkan sampai hanya berbaring seperti itu. Begitupun kalau misalkan pada usia remaja itu juga tahapannya berbeda-beda. Oke, apalagi kalau misalkan sudah masuk ke lansia itu juga pasti akan berbeda. Dilihat dari tugas perkembangan, dilihat dari keyakinan pasien, kemudian stresor yang dihadapi pada usia tersebut itu juga akan berbeda-beda. Oke, kalau orang tua itu pasti stresornya juga pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan stresor orang dengan yang masih muda ataupun orang-orang yang produktif. Oke. Next, kemudian suku bangsa. Kemudian kita tanyakan latar belakang suku bangsa dari mana, identitasnya seperti apa. Kemudian apakah pasien terasing secara kultural, tradisional, bikultural, dan multikultural. Oke, kalian bisa cari ini. Oke, nanti saya akan tambahkan di ini ya tugasnya ya. Kalian coba baca perbedaannya apa. Oke. Next. Nah, terkait gender, kita kaji jenis kelamin pasien apa, jenis kelamin pasien itu apa, kemudian identitas gender pasien itu bagaimana, kemudian bagaimana pasien mengidentifikasi peran spesifik gender, kemudian apa sifat, sikap, dan keyakinan pasien terhadap pria dan wanita serta maskulin dan feminitas. Oke, kita tanyakan. Sekarang kan banyak nih yang cowok ke cewek-cewekan, yang cewek ke cowok-cowokan. Itu kan banyak. Oke, jadi kita harus kaji juga di sini. Oke. Nah, terkait pendidikan ya kita tanyakan aja pendidikannya seperti apa. Sampai lulusan SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana, S2, profesor, dokter. Nah, itu kita tanyakan. Kemudian pengalaman pendidikan pasien itu apa, kemudian sikap dan keyakinan pasien terhadap pendidikan pada umumnya dan pendidikan pasien pada khususnya. Misalkan pendidikan semakin tinggi pendidikan, otomatis wawasan kita juga akan bertambah. Oke, cara kita menghadapi stresor itu juga akan istilahnya lebih ringan karena kita istilahnya mendapat suatu informasi yang lebih. Kemudian kalau di pendidikan itu kan biasanya mempengaruhi di pola pikir. Oke, cara mencari jalan keluarnya itu seperti apa. Nah, oke, seperti itu. Kemudian juga pendidikan itu juga mempengaruhi link. Misalkan kita sudah sekolah S1 kan kita banyak temannya tuh. Oke, temannya banyak mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan temannya banyak. Otomatis linknya juga akan menambah. Ketika kita mengalami suatu masalah, pasti teman yang lain juga akan membantu. Oke, temannya banyak membantu semua. Oke, itu juga akan mempengaruhi di sektor pendidikan. Oke, yang paling penting sih pendidikan itu tadi pola pikir. Oke, kemudian di penghasilan pasien itu berapa, sumber penghasilannya tuh dari mana. Oke, bagaimana pasien menggambarkan tentang kelompok penghasilan tertentu. Oke. Kemudian juga terkait dengan sistem keyakinan. Oke. Kita tanyakan keyakinan pasien terkait sehat dan sakit itu bagaimana. Kemudian agama, keyakinan spiritualnya seperti apa. Oke, kita tanyakan di sini. Kemudian ada pengaruh sistem keyakinan pasien terhadap kesehatan mental dan fisik. Oke, misalkan kalau ini
kalau kita contoh ya, kalau pengaruh sistem keyakinan pasien terhadap kesehatan mental dan fisik. Oke, kalau fisik kan biasanya terkait dengan kapasitas fisik tubuh kita, misalkan olahraganya kuat, fisiknya kuat, lari apa kuat. Nah, kalau dari mental itu kan terkait dengan pola pikir, kemudian terkait dengan perasaan. Oke, misalkan ada contoh ini, ada sih beberapa di daerah saya ataupun bukan di daerah saya sih, jauh. Nah, dia tuh ini suka, kalau sistem keyakinannya itu suka tidur di kuburan. Oke, jadi itu akan menambah istilahnya dia ada keyakinan tersendiri bahwa tidur di kuburan itu akan lebih meningkatkan apa namanya istilahnya, mental dia ataupun perasaan dia. Misalkan contohnya kalau tidur di kuburan dia itu kayak ini, mendapat nanti wangsit lah, kepercayaan, kemudian pola pikirnya dia juga akan berpengaruh kayak gitulah. Nah, pokoknya terkait itu keagamaan ataupun sistem keyakinan mereka itu seperti apa kita tanyakan di sini. Oke. Oke, saya kira itu. Karena udah selesai, nanti tugasnya saya akan kasih di e-learning aja. Oke. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.